Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berpamitan kepada orang tua di rumah. Itu salah satu contoh apa? Sikap patuh aturan. Nah, seperti materi yang akan Bu Nanda sampaikan hari ini ya. Apa tadi? Mematuhi aturan di rumah. Oke. Coba, ayo. Di sini Bu Nanda ada pertanyaan. Mengapa kita di rumah perlu memiliki aturan? Ada yang bisa menjawab kenapa? Kenapa kita di rumah harus memiliki aturan? Mbak Fadla, kenapa? Kenapa? Supaya hidup kita menjadi tertib. Nah, siapa yang membuat dan mengingatkan kita tentang aturan di rumah? Siapa? Keluarga, bapak dan ibu. Oke? Ya, berarti yang mengingatkan bapak dan ibu. Nah, selanjutnya yang tadi sudah Bu Nanda jelaskan tentang aturan di rumah. Nah, aturan di rumah itu adalah ketentuan yang dibuat oleh keluarga untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan rumah dan keluarga ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa tadi? Agar setiap anggota keluarga bertanggung jawab terhadap perilaku dan tugasnya masing-masing. Ya, paham ya? Tujuan kita mematuhi aturan, paham ya? Paham. Ya, di sini ada video pendek, coba kalian perhatikan. Di situ nanti terdapat contoh sikap patuh dan tidak patuh terhadap aturan ya. Nah, sudah ya. Oke, setelah kalian melihat video pendek tadi, ada berapa aturan tadi ketika seharian Rani melakukan aktivitas sehari-hari? Ada berapa? Coba dilihat. Yang pertama, Rani bangun tidur, merapikan tempat tidur. Setelah itu, Rani mandi pagi, lalu beribadah. Yang kedua yaitu Rani sarapan. Ayo. Aturan di rumah kita kalau sedang sarapan gimana? Bagaimana? Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Lalu apa lagi? Makan menggunakan tangan kanan ya. Dan jangan lupa tadi apa? Berdoa sebelum dan sesudah makan ya. Lalu selanjutnya ketika Rani akan berangkat sekolah, apa yang dilakukan Rani? Berpamitan ya, mencium tangan dan mengucapkan salam kepada bapak dan ibu. Selanjutnya apa lagi? Tadi Rani pulang sekolah, Rani mengucapkan salam. Setelah itu apa? Ganti seragam dan menyiram tanaman ya. Nah, selanjutnya peraturan Rani di malam hari. Apa? Belajar malam. Ya, tidur tepat waktu. Setelah itu apa? Menggosok gigi. Belum tidur. Nah, oke. Paham ya? Tadi apa aja yang dilakukan Rani dalam seharian ya?
Nah, di sini Bu Nanda ada permainan. Kita belajar sambil bermain. Belajar apa? Ya, memancing aturan. Nanti kalian membentuk kelompok ya. Coba kelompoknya gini aja. Satu baris kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bu Nanda nanti minta, boleh nanti maju semua, tapi majunya 4-4. Dari kelompok 1, perwakilan dulu 1 anak, kelompok 2 juga sama, dan seterusnya. Coba 4 perwakilan kelompok ke depan dulu. Ayo. Ini sudah ada perwakilan dari kelompok. Nanti setiap anggota kalian memancing ya. Ambil salah satu ikannya saja ya. Nanti kalian lihat ya. Ketika kalian mendapatkan ikan, kalian lihat. Kalian mendapatkan apa? Setelah itu kalian baca. Oh, aku mendapat tidak membuat rumah berantakan. Itu masuk ke dalam contoh aturan apa? Kebersihan. Berarti ikan ini kalian masukkan ke dalam akuarium mana? Aturan terkait kebersihan. Satu-satu dulu, jangan sampai kena magnet yang lain. Ayo Mbak Arsila dapat apa? Tidak mengotori rumah, berarti aturan terkait kebersihan. Mas Fadil, izin orang tua saat bermain di luar, berarti masuk ke dalam aturan bermain. Iya. Ada lagi? Selanjutnya apa? Membantu membersihkan meja makan. Berarti termasuk ke dalam aturan makan. Oke, semuanya sudah ya. Coba yang sudah kita duduk. Duduk ya, yang sudah duduk. Nah, terima kasih untuk tadi ya Mbak Arsila, Mbak Cantika, dan Mas Fadil. Tadi sudah belajar tentang mengelompokkan ya. Mana yang termasuk dalam aturan kebersihan, aturan saat bermain, dan aturan patuh kepada orang tua, lalu aturan saat makan, dan aturan saat belajar. Setelah kita tadi belajar tentang aturan, kita sudah bermain game dengan memancing aturan. Nah, ada manfaatnya loh kita belajar tentang aturan, ya, tentang aturan di rumah. Manfaatnya apa, Mbak Fadla? Iya, itu ya. Jadi manfaatnya membentuk kedisiplinan ya. Nanti kalian di rumah kalau kalian mematuhi aturan, kalian menjadi anak yang disiplin ya. Kemudian menciptakan suasana yang damai. Nanti ketika semua anggota mematuhi aturan di rumah, nanti suasana rumah kalian menjadi damai dan harmonis. Kemudian rasa saling menghargai antar anggota ya, menjadi contoh yang baik kepada adik-adik atau saudara yang lain. Lalu kemudian ada akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan di rumah. Akibatnya kenapa itu Mbak Santika? Akibatnya apa ya? Ya, diri sendiri menjadi tidak bertanggung jawab. Lalu tidak disiplin ya, dan rumah menjadi berantakan. Enggak boleh ya. Kita sebagai anak yang pintar ya, sebagai anak yang baik, kita harus mematuhi aturan di rumah. Nah, coba di sini Bu Nanda punya lagu. Ada yang tahu lagu ini enggak? Aturan di rumah. Nadanya pakai nada apa? Pelangi. Ada yang nggak tahu lagu pelangi? Lagu pelangi gimana? Iya. Nah, Bu Nanda ganti liriknya menjadi aturan di rumah ya. Coba nanti kalian bernyanyi bersama-sama ya. Keluarkan suaranya, oke? Oke, paham ya? Aturan di rumah ada beberapa. Inilah contohnya.
ibadah. Yang ketiga, hormat orang tua. Aturan keempat, jaga kebersihan. Pamitlah jadi anak baik yang patuh aturan supaya hidupmu. Oke, tepuk tangan dulu. Udah hafal semuanya ya? Oke. Nah, dari lagu itu kalian harus ingat ya. Harus selalu mengingat ya. Dari lagu tersebut kalian harusnya lebih mudah mengingat ya. Setiap kali kalian di rumah, kalian ingat terus lagu itu. Oh iya, kemarin kan kita sudah belajar sama Bu Nanda tentang patuh aturan. Nah, di situ aku juga punya lagu. Contohnya apa? Yaitu ada satu, yang pertama yaitu bangun pagi, kedua beribadah, ketiga hormat kepada bapak dan ibu, keempat jaga kebersihan, dan kelima pamit saat akan berpergian ya. Jadi kalian harus selalu ingat aturan di rumah yang terdapat dalam lagu yang kalian nyanyikan. Oke, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Ayo, masih pada semangat ya? Masih pada semangat? Yuk, kalau sudah, coba Bu Nanda bertanya lagi kepada kalian. Coba sebutkan satu contoh tindakan kalian dalam mematuhi aturan di rumah. Mbak Arsila, sebutkan satu contoh tindakan kalian dalam mematuhi aturan di rumah. Apa? Mematuhi aturan di rumah, Mbak Arsila. Iya, menyapu dan mengepel. Lalu Mbak Cantika apa? Mencuci piring. Lalu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Lalu Mbak Fadla? Oke, sudah ya. Lalu bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian sudah taat mematuhi aturan di rumah? Perasaan kalian gimana kalau kalian menjadi anak yang patuh? Nah, senang ya. Hidup menjadi lebih tenang. Jadi kesimpulannya hari ini apa? Mematuhi aturan di rumah adalah langkah awal yang baik ya. Disiplin di rumah, kita akan terbiasa mematuhi aturan di sekolah maupun di masyarakat. Oke, paham ya? Pembelajaran hari ini paham belum? Paham. Oke, ini masih pada semangat nggak? Masih pada semangat nggak? Coba, kalau pada nggak semangat, Bu Nanda ada ice breaking. Ayo, buka tutup, ada yang hafal? Oke, berdiri semua ya. Berdiri semua. Kita ice breaking dulu. Ayo semuanya suaranya dikeluarkan. Oke? Coba ayo. 1, 2, 3. Tepukan lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, udah ya. Setelah belajar hari ini senang ya. Oke, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, perasaan kalian bagaimana? Senang ya. Bu Nanda harap dengan pembelajaran hari ini kalian sudah bisa mematuhi aturan di rumah kalian masing-masing ya. Oke? Bisa ya? Oke. Kalau gitu, Bu Nanda cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya untuk waktunya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian bisa menjadi anak yang patuh aturan, baik di rumah, di sekolahan ataupun di masyarakat. Oke, terima kasih. Ayo, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dulu. Ayo, Mbak Asifah Ketua Kelas, silakan.
disiapkan.